Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Margo Agung. Hari ini kita akan makan. Ini saya akan menggabungkan nasi kuning dan kuah lontong. Di sini saya sudah sering ya makan nasi kuning campur dengan kuah lontong ini. Rasanya itu sangat enak. Terus dimana nasi kuning ini kan sudah bersantan gitu, sudah gurih, ditambah lagi dengan kuah lontong akan menambah kenikmatan yang akan dirasakan nanti. Gurihnya yang bertambah, plus kita akan makan pakai kerupuk dan tidak juga ketinggalan pakai sambal. Oke, langsung saja kita buka nasi kuningnya. Nasi kuning ini biasanya dikonsumsi oleh orang Banjar ya, Kalimantan Selatan, untuk sarapan di pagi hari. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya nasi kuningnya ya? Singkirin dulu. Ini nasi kuningnya nih. Nasi kuning wilayah Banjarmasin ini khasnya itu dia dicampur dengan bumbu masak habang namanya, atau biasa kita bumbu merah ya, bumbu masak habang. Dan lauknya itu berbagai macam, ada telur, ada ikan haruan, dan ikan ayam. Ikan haruan itu sebutan untuk orang Banjar ya, untuk orang Kalimantan yang bisa diartikan itu ikan gabus atau ikan gabus, ikan haruan atau ikan gabus itu. Nah ini telurnya nih. Oke, langsung saja kita campurkan pakai kuah lontong. Pokoknya saya setiap kalonya beli nasi kuning tanpa kuah lontong itu rasa ada yang kurang gitu. Sudah gurih, di santannya nasi kuning makin gurih lagi kalau pakai kuah lontong. Enak nih berkuah-kuah. Sahabat, kerupuk, pakai sambal, pakai kuah lontong, ajib dah rasanya. Perlu kawan-kawan ketahui, ternyata nasi kuning ini memiliki sejarah loh. Pertama kali ditemukan pada saat zaman Kerajaan Hindu. Nasi kuning ini bermula dari zaman Kerajaan Hindu. Ini saya jelaskan sedikit ya. Walaupun kerap dijumpai di seluruh Indonesia, terutama pada daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Banjar, Manado juga Bali, rupanya asal-usul dari olahnya nasi kuning ini berasal dari tanah Jawa. Namun hingga saat ini para pakar kuliner masih belum mengetahui dari daerah Jawa bagian mana nasi kuning ini berasal. Jadi masih belum diketahui ya dari tanah Jawa. Nasi kuning ini berasal dari tanah Jawa, tapi tidak tahu di wilayah mana Jawanya itu. Tetapi menurut sejarah asal-usul bermula di zaman Kerajaan Hindu, agama Hindu mempercayai bahwa dewa-dewi banyak yang tinggal di gunung, dan di Pulau Jawa terdapat banyak gunung. mulai dari gunung berapi hingga yang tidak. Masyarakat Kerajaan Hindu membuat nasi kuning
berbentuk kerucut untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan memohon keselamatan pada dewa-dewi. Nasi kuning berbentuk kerucut itu bisa kita bilang itu berbentuk tumpeng ya, tumpeng yang dimana nasi kuningnya itu mengarah ke atas berbentuk kerucut dan dikelilingi oleh lauk-lauk seperti ikan telur, ayam, ikan gabus, mie biasanya, urap dan lain-lain. Walaupun nasi kuning berasal dari masyarakat Hindu, saat kerajaan Islam mulai muncul di tanah Jawa, masyarakat di Pulau Jawa tetap membuat tumpeng untuk mengungkapkan rasa syukur. Nah, begitu juga nasi kuning khas Banjarmasin terkadang juga disajikan saat acara-acara syukuran. Untuk cita rasanya pun disesuaikan dengan lidah warga Banjarmasin. Seperti itu. Nah, ternyata nasi kuning ini memiliki asal-usul berasal sudah ada pada saat di zaman Hindu dan ditemukan di tanah Jawa. Tapi nasi kuning ini memiliki ciri khasnya masing-masing ya, terutama di daerah Banjarmasin, di mana nasi kuning di daerah Banjarmasin ini Kalimantan, dia itu lebih cenderung manis, gurih dan apa namanya ya tidak berbentuk kerucut lah. Dan ini enaknya nasi kuning dikonsumsi di pagi hari oleh masyarakat Banjarmasin. Kadang juga dibikin tumpeng untuk acara-acara syukuran juga untuk selamatan gitu. Itu sejarahnya. Ternyata saya aja baru tahu nih nasi kuning memiliki sejarah, dan linknya untuk sumber saya kasih di deskripsi. Kita lanjut makan aja. Dan untuk makanan khas Banjarmasin ini rata-rata dia lebih ke arah manis. Walaupun ada rasa pedasnya juga, cuman tidak terlalu dominan, lebih dari rasa manisnya itu. Karena kebanyakan orang Banjarmasin itu tidak kuat makan yang pedas-pedas. Tambah kuahnya, tambah kuahnya. Dan di Banjarmasin ini sangat melimpah sekali ya untuk orang yang berjualan nasi kuning ini. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali orang yang jualan. Ya iyalah, di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan kan pasti tabrak motor, mati kan. Dan juga biasanya nasi kuning ini cocok juga dimakan dibarengi ditemani oleh teh hangat atau teh panas. Itu the best sekali, the best banget, enak banget, nikmat banget. Apalagi makannya sama
Hmm. Alhamdulillah habis. Oke. Nah, itu tadi sahabat, kawan-kawan. Banyak di antara kita di dunia ini masih misteri ya, belum banyak yang terpecahkan. Contohnya seperti tadi, nasi kuning ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu dan ditemukan di Pulau Jawa. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Komen ya, apalagi yang perlu kita gabung-gabungin makanannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.